Di dalam menyikapi konflik Palestina dan Israel, banyak orang Kristen yang terpecah. Orang Indonesia juga terpecah dalam menyikapinya. Ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Palestina. Kebanyakan mereka melakukan dukung-mendukung ini bukan berdasarkan realitas sejarah, historis ya. Dari sisi historisnya, tetapi hanya berdasarkan sentimen agama. Kebanyakan orang Kristen mendukung Israel, lalu orang Indonesia mendukung orang Islam mungkin mendukung Palestina. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan berusaha mengatakan menceritakan kisah historis ya, historis dari sisi historis tentang kisah Israel dan Palestina ini. Seperti kita tahu, orang beranggapan bahwa Israel itu menjajah Palestina. Nah, yang sering tidak kita ketahui adalah bahwa sebenarnya pada awalnya tidak ada negara yang namanya Palestina. Yang ada adalah daerah Ottoman, kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Orang-orang Arab memberontak kepada Ottoman karena mereka beranggapan kekhalifahan Turki Utsmani ini adalah penjajah bangsa Arab. Ini awal munculnya nasionalisme bangsa Arab, Bapak Ibu ya. Kekhalifahan Turki Utsmani ini runtuh karena kebobrokan di dalam negerinya dan kalah perang melawan Rusia dan negara-negara Eropa. Negara-negara Arab sih sebenarnya kemudian memerdekakan diri dan mendirikan negara berdaulat seperti Arab Saudi, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Yordania itu berkat bantuan negara Inggris. Ya. Kemudian daerah Ottoman yang tidak menjadi negara berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi mereka dapat mandat gitu ya. Inggris itu menguasai daerah-daerah yang belum merdeka. Dan Perancis, Inggris dan Perancis sebagai negara-negara pemenang perang waktu saat itu, atau lebih dikenal dengan negara sebagai mandat Inggris dan Perancis. Daerah ini sekarang disebut Palestina dan Israel. Itu dulunya di bawah mandat Inggris itu Bapak Ibu. Orang Arab di daerah mandat Inggris banyak menjual tanahnya kepada orang Yahudi yang melarikan diri dari Eropa karena pembunuhan atau genosida yang dilakukan oleh Nazi. Mereka ingin pindah ke negara-negara Arab yang baru berdiri waktu itu ya Bapak Ibu. Dengan semakin banyaknya orang Yahudi dari Eropa yang pindah ke daerah mandat Inggris, sering terjadi bentrokan dan kerusuhan dengan orang-orang Arab yang tetap tinggal di daerah tersebut. Biasa, sentimen-sentimen suku itu masih ada lah ya. Inggris pusing untuk mengurusi kerusuhan di daerah ini dan menyerahkan kembali mandatnya ke PBB. Inggris sudah bingung dia kalau sering terjadi kerusuhan ini, akhirnya mandatnya diserahkan kembali ke PBB. Untuk meredakan kerusuhan ini, PBB mengusulkan daerah di bawah mandat Inggris tadi itu dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk orang Yahudi, satu bagian untuk orang Arab, dan bagian tanah netral di bawah pengawasan PBB yaitu daerah Yerusalem yang terdapat tiga bangunan suci agama ya. Bangunan suci tiga agama besar, yaitu tembok ratapan punya Yahudi, Masjidil Aqsa punya Islam, dan Gereja Makam Yesus. Pembagian itu dikenal sebagai resolusi PBB resolusi PBB nomor 181 tahun 1947. Orang Yahudi setuju dan siap mendirikan negara Israel. Orang Arab gak setuju dan menginginkan Yerusalem untuk masuk ke dalam kekuasaan negara-negara Arab. Pada Mei 1948, orang Yahudi memproklamasikan berdirinya negara merdeka Israel sesuai dengan resolusi PBB nomor 181. Sehari setelah Israel berdiri atau tanggal 15, jadi Israel tadi itu memproklamasikan negaranya merdeka itu tanggal 14 Mei. Tanggal 15 Mei, koalisi negara-negara langsung menyerang negara Israel yang baru berdiri ini. Tapi mereka kalah. Dan sesuai dengan hukum yang perang pada umumnya sih biasanya, negara yang kalah perang pasti kehilangan wilayahnya. Apalagi yang kalah pihak yang memulai perang. Jadi mereka menyerang duluan, tapi kalah. Gitu, ya. Hal ini membuat wilayah Israel semakin luas. Karena mereka, orang Yahudi ini memenangkan perang Arab Israel pertama, atau lebih dikenal sebagai perang kemerdekaan Israel.
Kemudian pada dekade 40-an sampai dengan ke-70-an terjadi berkali-kali perang Arab Israel. Dan selalu negara-negara Arab itu kalah. Kalah oleh Israel dan semakin banyak kehilangan tanahnya. Tahun 1974, negara-negara Liga Arab mendukung upaya kemerdekaan orang-orang Arab di wilayah yang dikuasai Israel pasca perang, setelah perang itu. Kemudian dikenal sebagai Organisasi Pembebasan Palestina dan PLO lah ya, kita mengenal sebagai PLO waktu itu. Yang terkenal tokohnya Yasir Arafat ya. Dan mendesak PBB mengakui negara mereka sebagai sebuah mengakui mereka ya, belum negara, mengakui mereka sebagai sebuah negara. Tanggal 15 November 1988, Organisasi Pembebasan Palestina mendeklarasikan dirinya menjadi negara Palestina. Ingat tanggal ini Bapak Ibu, 15 November 1988, PLO mendeklarasikan dirinya menjadi negara Palestina. Pada tahun 1993 dalam perjanjian Oslo di Norwegia sana, Israel mengakui Palestina dengan syarat Palestina juga harus mengakui Israel sebagai negara berdaulat, mengakhiri aksi kekerasan dan terorisme, dan menerima resolusi PBB 242 dan 338, yaitu resolusi tentang penyerahan tanah negara-negara Arab yang pernah dikuasai Israel dalam perang 6 hari dan perang Yom Kippur, dan mengakhiri sengketa tanah yang sejak awal dikuasai Israel. Itu kemauan Israel seperti itu. Nah, dalam PLO ini ada faksi Fatah ya. Di tepi barat mendukung hal itu. Dia setuju dengan resolusi Israel, dengan ide Israel tadi, usulan Israel dia setuju, itu Fatah. Kemudian di faksi yang lainnya, yaitu faksi Hamas, itu menolak perjanjian Oslo dan menginginkan negara Israel dibubarkan dan tidak mengakui pemerintahan sah Palestina di tepi barat. Jadi di antara organisasi di PLO ini ada faksi Fatah dan faksi Hamas, ini saling tidak cocok sebenarnya. Saling bengkerengan lah, saling perang sesamanya sendiri. Nah, sejak dekade 90-an pemerintahan Palestina ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu tepi barat dikuasai oleh PLO dan kubu jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Tahun 90 sampai 2003 ini kebanyakan orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu selalu beranggapan bahwa orang Israel itu mencaplok tanah Palestina. Ini yang harus kita luruskan memang, karena memang terkadang orang Palestina, orang yang mendukung Palestina ini memakai dasar agama untuk mereka menarik simpati dari orang-orang yang literasinya buruk, literasinya rendah. Orang Palestina sendiri tidak seperti itu. Mereka ingin berjuang bukan karena sentimen agama. Karena di Palestina sendiri itu juga ada orang Kristen, ada orang Islam, ada komunis juga ada. Sedangkan di Israel itu juga ada orang Arabnya, Bapak Ibu ya. Ada orang Arab yang bahkan mereka menjadi tentara Israel, anggota tentara Israel. Nah, kalau kita orang Indonesia beranggapan bahwa konflik di Israel itu adalah konflik sentimen agama, itu salah besar. Itu hanya mereka berjuang untuk kemerdekaan wilayahnya masing-masing, hanya untuk supaya negaranya itu diakui sebagai negara yang sederajat, negaranya diakui sebagai negara yang setara seperti negara-negara yang lainnya. Cuma di antara negara tersebut ada yang memang menempuh jalan damai, ada yang memang menempuh jalan perang untuk mencapai cita-citanya. Demikian Bapak Ibu, saya harap kita semua orang Kristen juga bisa menilai hal ini secara seimbang. Jangan kita mengagung-agungkan Israel sebagai negara umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka memang ditulis sebagai bangsa pilihan, tetapi kita juga harus ingat bahwa mereka sudah menolak juru selamat yang dijanjikan itu. Kita menganggap Israel hanya sebagai bangsa biasa saat ini, negara biasa yang setara dengan negara-negara. Kita menghargai kemerdekaannya, menghargai perjuangannya untuk mempertahankan bangsanya dari terorisme, dari kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Tetapi kita juga tidak perlu mengagungkannya dengan seolah-olah mereka bangsa yang suci, negara yang suci. Ya, kita sewajarnya sajalah menghormati Israel.
Sama seperti kita juga menghormati negara-negara yang lainnya. Demikian pula kita sebagai orang Kristen juga tidak perlu terlalu mendiskreditkan Palestina atau apa. Karena ini sebenarnya bukan konflik agama. Ini hanyalah konflik orang-orang yang pengen supaya wilayahnya itu diakui kedaulatannya. Hanya berbeda metode dan berbeda sudut pandang, berbeda kalau kita melihat perangnya ya sampai kayak perang seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpicu untuk saling membawa perpecahan, membawa konflik Israel Palestina itu ke Indonesia. Jangan sampai. Apalagi sampai ini memicu konflik agama. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sewajarnya saja. Kalau kita ditanya ya jelaskan dengan sewajarnya bahwa itu bukan konflik agama, itu adalah konflik kedaulatan negara masing-masing. Saya menjelaskan ini karena saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian terjebak dalam pemikiran itu adalah sentimen agama atau apa. Tidak. Tetaplah jadi orang Kristen yang Indonesia. Tetaplah jadi orang Kristen yang meng-Indonesia. Bapak Ibu boleh jadi orang Kristen, tetapi tetap sebagai orang Indonesia. Tidak perlu jadi orang Barat, orang Eropa untuk jadi orang Kristen, untuk menjadi orang Kristen. Tidak perlu pula jadi orang Arab untuk jadi orang Islam. Tidak perlu pula jadi orang India untuk jadi orang Hindu kan. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah mensupport saya, sudah subscribe channel saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian sampai kesudahan zaman. Selamat malam, Tuhan memberkati.